Laptop 5 juta awal tahun 2025. Yuk kita bahas pilihannya. Yo guys, Ra Gadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini untuk mengawali awal tahun, seperti biasa kita akan membuat rekomendasi laptop dari harga 3 sampai 10 jutaan. Kemarin kita udah bahas laptop harga 2 juta, kalau nggak salah 4 jutaan sekarang, ya lupa deh. Intinya kali ini kita akan membahas spesifik harga 5 jutaan. Jadi buat teman-teman yang memang dari awal tahun 2024 atau memang tiba-tiba dapat rezeki nomplok dan pengen beli laptop 5 jutaan di awal tahun ini, pas banget karena Ra Gadget udah memberikan 5 rekomendasi sekaligus. Jadi pastikan tonton 5 segmen yang ada. Kalau males silahkan cek aja, kita udah kasih shortcutnya ya. Penting ini, jangan sampai kalian salah beli laptop. Dan yang lebih penting adalah subscribe dulu biar kita bisa lebih semangat. Ya nggak? Ya nggak? Nah, ini. Yo. Oke, langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 5 jutaan terbaik awal tahun 2025 dibuka oleh Asus VivoBook Go 14 E1404 FA. Laptop ini bakalan cocok buat lo yang nggak suka neko-neko, alias yang penting laptopnya bagus, performanya bisa diandelin buat kuliah ataupun kerja, dan bisa awet sampai bertahun-tahun. Semuanya bisa lo dapetin lewat Asus VivoBook Go. Mulai dari performanya, laptop ini dibekali CPU AMD Ryzen 3 7320U dengan AMD Radeon 6 10M, RAM-nya 8GB LPDDR5 5500 MHz dual channel, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Kombinasi dari spek ini tentunya bisa banget lo andelin buat kerjaan maupun kuliah. Mau itu bikin laporan di Word, ngolah data di Excel, sampai bikin presentasi di Canva pun, semuanya bisa dihajar. Bisa dipakai gaming nggak bang? Bisa ya, bisa. Tapi ingat ya, gaming di sini bukan berarti game berat AAA gitu ya. Ya tetap tahu diri sih, ini kan laptop 5 jutaan. Jadi gaming itu maksudnya ya gaming yang standar, yang ringan aja. Intinya jangan ngadi-ngadi kayak di komen ini ya, oke? Oke. Ya main game kayak Valorant, Genshin, atau mentok-mentok GTA 5 masih bisa kok di laptop ini. Sesuai namanya, VivoBook Go, laptop ini menjual sisi ergonomis sebagai salah satu nilai jual utamanya. Gak heran ya, laptop ini didesain agar punya bobot yang ringan di 1,4 kg dengan ketebalan hanya 1,79 cm. Ditambah baterai 42 Wh yang bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian, laptop ini tentu akan jadi kabar baik buat lo yang suka bepergian ke sana kemari. Entah itu PP Jakarta Bogor ataupun seliweran seharian di kampus. Layarnya berukuran 14 inch, udah Full HD, tapi panelnya masih pakai TN. Sebenarnya agak aneh ya, mengingat harganya 5 jutaan. Cuman kayak greget aja gitu, kenapa nggak langsung kasih IPS gitu kan, kayak gimana gitu ya, sedangkan brand lain kan udah banyak juga yang IPS ya. Jadi ya gimana sih sus? Oke. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 5 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Secara kualitas, laptop ini sebenarnya 11-12 dengan laptop Asus sebelumnya. Terus harganya juga sama-sama 5,8 juta. Tapi bedanya, laptop ini datang dari kubu biru, alias kubu Intel. Yaps, prosesornya pakai Intel Core i3 1215U dengan Intel USD grafis, RAM-nya sama-sama 8GB DDR4 3200 MHz, tapi SSD-nya ini lebih gede, 512GB M.2 NVMe. Artinya better mana bang? Well, kalau kita cuma melihat dari performanya, gue pribadi lebih prefer si Lenovo ini. CPU-nya ini sekitar 23% lebih kencang dibanding dengan Ryzen 3 7320U. Terus ya tadi, SSD-nya 2 kali lebih besar. Jadinya makin cuan kan?
Nice. Dengan begitu, pengalaman kerja pakai laptop ini bakal lebih sat-set lagi. Dipakai gaming pun masih bisa, meski bukan game berat tentunya. Ya, kayak Valorant, GTA 5, atau CSGO itu masih bisa banget. Urusan ergonomis, Lenovo IdeaPad Slim 3i juga mirip-mirip dengan laptop Asus sebelumnya. Bobotnya cukup ringan di 1,43 kg dengan tebal 1,99 cm. Tapi baterainya ini masih tergolong kecil kalau kita bandingkan dengan laptop rata-rata, yaitu di 38 Wh yang kalau kita pakai paling bisa bertahan sekitar 6 jam atau mentok-mentok di 7 jam aja. Terus layarnya juga mirip, 14 inch Full HD dan sama-sama pakai panel IN. Kayaknya emang susah ya nyari laptop layar IPS harga 5 juta, padahal ini udah mau 6 juta gitu. Kayak ya mungkin harus nerima kali. Okay. Well, yang penting portnya aman lah, jadi nggak perlu dongol-dongolan lagi. Laptop 5 jutaan terbaik awal 2025 yang ketiga adalah MSI Modern 14C12M. Akhirnya, kita punya laptop 5 jutaan yang sudah pakai layar IPS. Nah, gini dong, baru mantap namanya. Okay. Well, MSI tentu nggak cuma jualan layar ya, aspek lainnya juga nggak kalah bagus. Sebut saja kayak performa, udah pakai Intel Core i3 1215U dengan Intel USD grafis, RAM-nya lega, 8GB DDR4 3200 MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Karena speknya ini masih tergolong mirip ya, jadi secara performa dan apakah handal buat kuliah atau kerja, ya sama-sama handal. Mirip banget lah dengan dua laptop sebelumnya. Bedanya ya tadi, layarnya udah IPS, sehingga pengalaman nonton film ataupun ya mandang layarnya sehari-hari akan lebih terasa oke. Bang, tapi kalau buat gaming tetap bisa kan? Bisa kok, bisa ya. Karena ya tadi sama kayak dua laptop sebelumnya, laptop ini juga bisa banget buat dipakai main game ringan. Kayak Valorant, Red Dead Redemption, nggak bisa deng. Apa sih namanya? Nah itu, bukan Far Cry. Oh, Shadow of Tomb Raider maksudnya ya. Ya itu, Shadow of Tomb Raider masih bisa. Dan ya GTA 5 juga tentunya masih bisa. Beralih ke sektor ergonomis, MSI Modern 14C12M memiliki bobot 1,4 kg yang tergolong ringan dengan tebal 1,93 cm. Baterainya sendiri nggak gede-gede banget di 39,3 Wh yang kalau kita pakai sehari-hari bisa dibilang bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Terus desain laptopnya juga oke banget ya, udah cukup keren buat dibawa ngantor atau kuliah. Portnya udah lengkap juga ya, dan tetap ada SD card readernya. Mantap. Laptop 5 jutaan terbaik 2025 selanjutnya adalah Acer Aspire Go AG14 31P. Nggak mau kalah dengan Asus, Acer juga menghadirkan seri Go alias seri ergonomisnya lewat si Acer Aspire Go ini. Tapi namanya nggak termasuk plagiat kan ya? Meski sama-sama Go, laptop Acer ini hadir dengan spek yang cukup berbeda. Pasalnya ya, dia pakai CPU Intel N305 yang tergolong baru. Grafisnya sendiri masih pakai Intel UHD dengan RAM 8GB LPDDR5 dan SSD 512GB M.2 NVMe. Well, kalau kita ngelihat dari segi kencang-kencangan ya alias performanya, N305 ini masih lebih kencang dibanding Ryzen 3 7320U, gapnya sekitar 13%. Tapi ya, kalau kita ngebahas soal hemat daya, si Ryzen tadi lebih hemat sekitar 12% dibandingkan dengan si Intel N3050. Ya, ini menurut data dari Nano Review. Jadi cukup berimbang lah ya. Kalau lo mau tetap mentok di performa, ya berarti Intel N3005 ini ya yang bagus. Tapi kalau lo mau yang ya lebih hemat daya, berarti pilihannya lebih ke arah si Ryzen tadi. Kalau untuk kerjaan sehari-hari seperti Excel atau Canva, N305 ini tetap lancar kok. Dipakai main game pun masih bisa, kayak PES, GTA 5, ataupun Valorant. Tapi lagi-lagi bukan game AAA ya, pokoknya jangan salah paham, ini gue tekenin banget, oke? Oke?
Okay. Ngomongin soal layar, Aspire Go hadir dengan layar 14 inch TN. Meskipun panelnya belum IPS, tapi resolusi dari layarnya udah tergolong bagus. WUXGA, yang notabene ini sedikit lebih tajam atau sedikit lebih bagus dibanding resolusi Full HD. Jadi ya, buat nonton film ini masih tergolong cukup nyaman. Apalagi baterai 43 Wh-nya ini kalau dipakai maraton film bisa banget bertahan sekitar 8 jam non-stop. Terus bobot 1,4 kg dengan tebal 2,1 cm-nya juga udah sesuai lah ya dengan namanya, bikin lo jadi nyaman buat go ke sana, go kemari. Terus portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 5 jutaan terbaik awal 2025 yang terakhir adalah Axio Hi5. Akhirnya, si Hi5 ini muncul juga. Karena gue awalnya sempat mikir, kayaknya si Hi5 nggak bisa jadi rekomendasi lagi. Tapi ternyata dugaan gue salah, karena setelah kita bandingkan juga, Axio Hi5 ini tetap layak untuk lo beli di awal tahun 2025. Apalagi Axio baru banget ngasih upgrade di dalam speknya. Sekarang, Axio Hi5 udah ditenagai CPU Ryzen 5 7430U, yang mana CPU ini lebih kencang dibanding Ryzen 5 5500U yang ada pada Hi5 versi sebelumnya. Bedanya lumayan ya, sekitar 22%. Nah, dikombinasikan dengan RAM 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD 215GB NVMe, Hi5 ini tentu jadi makin bisa diandelin buat kerjaan harian. Mau main game? Tentu bisa. Pokoknya game-game ya ringan kayak tadi Valorant, Genshin, atau GTA 5 udah bisa banget dimainkan di laptop ini. Asik banget kan? Nggak kayak laptop sejenis yang masih kekeh nih ya pakai TN. Axio Hi5 udah berani ngasih layar 14 inch Full HD dengan panel IPS. Nah, gini dong, baru mantap namanya ya. Bahkan si Hi5 yang harga 4 jutaan pun udah pakai IPS. Jadi, come on lah, 5 jutaan IPS lah ya semuanya. Okay. Terus dengan baterai 45,6 Wh-nya, lo jadi bisa pakai laptop buat maraton kerja hingga 9 jam nonstop. Ya, hitung-hitung bisa lah ya, dari baru masuk kantor sampai pulang, ya laptopnya ini bisa bertahan. Tapi kalau isi lemur sih, beda cerita. Okay. Hi5 sendiri memiliki bobot yang ringan di 1,41 kg dengan tebal 1,94 cm. Terus portnya ini udah lengkap dan up to date. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 5 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik di awal tahun 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi kalian bisa cek aja di deskripsi atau di keranjang YouTube Shop seperti biasa, biar kalian bisa tahu apakah laptop ini udah ada diskon mungkin ya, karena di sana udah langsung tertera harga terupdate di toko oren. So, pastikan kalian cek juga di sana ya, klik linknya buat dapetin informasi lengkap dari produknya. Buat kalian yang masih ada request konten atau ada pertanyaan, kritik, saran, silahkan drop juga di kolom komentar. Kita terbuka kok ya, roasting aja nggak apa-apa, ya, biar kita bisa baca juga dan dapat input untuk perbaikan selanjutnya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton maupun komen. Dan terakhir, jangan lupa subscribe biar kita makin semangat buat bikin konten. Yo! Terima kasih guys, dan kita ketemu di video selanjutnya.